Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan taufik, masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih membangunkan kita, dan ini wajib kita syukuri. Kadang kita sudah berniat untuk bangun, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membangunkan kita. Alarm sudah siap, bahkan masjid di samping rumah kita tidak terdengar apa-apa. Kita semua insya Allah pernah sering tidur yang sangat terlelap sampai kita tidak mendengarkan apapun. Dan ketika Allah pagi ini membangunkan kita, kemudian kita bisa berangkat ke masjid, kemudian kita sholat jamaah di masjid, ini adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin kita. Kita sampai ke hadis yang terakhir di dalam bab sabar, yaitu hadis yang ke-54. Hadis ini adalah menjadi hadis penutup oleh Imam An-Nawawi, dituliskan dalam bab sabar dan terakhir. Saya bacakan hadisnya. An Salim bin Nadhr maula Umar bin Ubaidillah wa kana katiban lahu qala kataba ilayhi Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhuma fa qara'tuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha intadhara hatta malat asy-syams. Dari Salim Abu Nadhr, mantan budak yang telah dimerdekakan oleh Umar bin Ubaidillah. Dia adalah seorang juru tulisnya. Berkata Abdullah bin Awfa radhiyallahu anhuma menulis surat kepadanya. Lalu aku bacakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha intadhara hatta malat asy-syams. Pada hari-hari ketika berhadapan dengan musuh, beliau menanti hingga terbenamnya matahari. Jadi ini dalam kondisi berhadapan-hadapan dengan musuh, menunggu hingga terbenamnya matahari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qama fin nasi qala. Kemudian Rasulullah berdiri, kemudian berkhutbah. Beliau bersabda di depan para sahabat-sahabatnya ketika dalam peperangan tersebut. Ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, la tatamannau liqa'al aduwi. Janganlah kalian mengharapkan bertemu musuh. Wasalullaha al-afiyah, tapi mintalah kepada Allah keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, dan bila kalian berjumpa dengan musuh itu maka bersabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya surga itu terletak di bawah naungan pedang-pedang. Thumma qala, kemudian berdoalah kalian, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab, wa mujziyas sahab, yang menjalankan awan, wa hazimil ahzab, yang mengalahkan musuh, ihzimhum wansurna alaihim, binasakan mereka dan tolonglah kami ketika menghadapi mereka.
Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita singkat saja faidahnya di hadis yang terakhir ini adalah yang pertama, larangan berangan-angan atau berharap bertemu dengan musuh. Di dalam Islam kita dilarang untuk berangan-angan bertemu dengan musuh. Bukan berarti hadis ini memupuskan harapan untuk mati syahid, bukan. Bukan berarti kemudian hadis ini melarang kita untuk berjihad, bukan. Tapi justru kita dianjurkan untuk bersiap-siap ketika bertemu dengan musuh. Bahkan Rasulullah SAW, wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Surga itu ada pada naungan atau kilauan pedang. Artinya kita harus siap ketika musuh itu datang. Faidahnya juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama sebagian ada yang menarik hadis ini larangan untuk kita berharap-harap musibah itu datang kepada kita. Kita berharap, berangan-angan ujian-ujian itu datang terus kepada kita. Jangan kita minta, uji aku ya Allah, uji. Jangan minta seperti itu. Tapi kita minta al-afiyah, yaitu keselamatan. Namun yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika musuh itu benar-benar datang, maka bersabar. Jika ujian-ujian itu sudah datang, ya bersabar. Bersabar ketika hal tersebut benar-benar menjumpai kita, mendatangi kita. Fasbiru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah. Kita jangan minta-minta musibah, jangan. Kita jangan minta-minta tantangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya bisa sabar ya Allah, jangan. Tapi kalau benar-benar diuji, diberikan musibah, ya harus kita siap bersabar. Jangan kita minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah mengulang yang lalu, bahwa kita dianjurkan untuk bertawassul ketika berdoa dengan nama-nama Allah, sebagaimana yang Rasulullah SAW anjurkan berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab. Ini dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh bertawassul dengan nama-nama Allah, kemudian dengan amal saleh yang pernah kita lakukan, sebagaimana hadis tiga orang yang terjebak di dalam gua. Kemudian kita juga boleh bertawassul dengan orang-orang saleh yang masih hidup. Itu saja. Kalau orang saleh yang sudah meninggal, kita tidak boleh bertawassul dengan mereka. Justru mereka yang harus kita doakan. Yang keempat, yang terakhir, dianjurkan untuk berdoa agar musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dikalahkan. Ketika kita melihat saudara-saudara kita tertindas, paling tidak kita harus mendoakan mereka, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mungkin kita mendapatkan berita dari media sosial, dari Facebook, dari Instagram dan yang lainnya, saudara-saudara kita di India misalkan, mereka dizalimi oleh orang-orang Hindu di sana. Paling tidak kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa, berdoa, mendoakan mereka, mendoakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dikalahkan. Jangan kemudian kita diam saja, membiarkan saudara-saudara kita. Kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, paling minim adalah kita mendoakan saudara-saudara kita. Itu hadis terakhir di dalam bab sabar. Kemudian kita singgung sedikit muqaddimah. Kita muqaddimahnya saja, bab yang keempat. Kita sudah sampai ke dalam bab as-sidq, yaitu bab kejujuran. Bab kejujuran. As-sidqu, jujur. Ini sudah nyampe bab keempat. Jujur adalah, dalam bahasa itu artinya benar. Kalau kita buka kamus, jujur itu adalah benar. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur secara istilah adalah kesesuaian informasi atau berita dengan realita atau fakta, keadaan yang sebenarnya. Jadi jujur itu adalah ada informasi, ada berita yang sampai kepada kita dan sesuai dengan fakta atau realita keadaan yang sebenarnya. Ketika kita menyampaikan berita dan berita itu sesuai dengan fakta, maka itu disebut dengan as-sidqu, jujur.
Kalau kita ditanya sekarang hari apa, kita jawab hari Ahad, maka itu masuk ke dalam as-sidq, jujur. Tapi kalau kita katakan sekarang hari apa, hari Senin, maka kita masuk ke dalam berdusta, berbohong. Jika kita ditanya apakah kamu sudah menikah, kita jawab sudah, maka kita benar-benar jujur, sudah. Dan ini masuk ke dalam as-sidq. Tapi kalau misalkan kita jawab enggak, saya masih jaga, kemudian ini jadi alasan untuk menambah-nambah lagi. Seperti kasus beberapa waktu yang lalu, ada orang menikah, ternyata pamit sama istrinya untuk kerja, ternyata nikah lagi, ketahuan sama istrinya. Waktu akad didatangi itu sama istrinya. Ini kok nggak nunggu akad dulu gitu sama istrinya. Nunggu akadnya selesai baru dilabrak sebenarnya. Ini waktu akad, mau akad dia rame-rame istri. Berarti yang seperti ini adalah tidak jujur. Kebalikan lawan kata dari jujur adalah bohong atau berdusta. Maka kita dilarang berdusta. Sekalipun kepada anak-anak kita, ini para orang tua biasanya, mau kemana? Keluar sebentar, padahal bapaknya mau rapat, ada acara di satu tempat. Kita bilang aja kepada anak-anak kita, kalau kita mau keluar kemana, kita katakan ke sana. Jangan kita ajarkan kepada anak-anak kita berdusta sejak kecil. Kita harus jawab jujur meskipun itu pertanyaan dari anak kecil. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur ini juga berkaitan dengan ucapan dan perbuatan. Dan ini yang penting. Jujur ini berkaitan dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Orang itu bisa dikatakan jujur jika perbuatan hatinya dan batinnya dan perbuatan lahirnya itu sesuai. Berarti ketika ada orang riya, berarti dia tidak jujur. Dari luarnya kita lihat dia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, padahal di dalam hatinya dia hanya mencari pujian, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Maka ini tidak jujur. Orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan ibadah, tapi ibadah itu yang awalnya dia ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sejatinya dia menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini juga masuk ke dalam kategori orang yang tidak jujur. Ada orang yang mengaku Islam, dilihat KTP-nya juga Islam, bahkan namanya Nabi Muhammad misalkan, namanya Ahmad, namanya Muslim sekalipun, tapi syariat Islam tidak dijalankan. Maka sejatinya orang ini masuk ke dalam orang yang tidak jujur. Begitu juga orang yang suka bercerita yang tidak sesuai dengan faktanya, ini juga masuk kepada orang yang tidak jujur. Maka kita lihat para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, realita yang terjadi sekarang di sekitar kita, kita masuk ke dalam orang yang banyak tidak jujurnya. Ingat, kalau Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Kata Nabi Muhammad SAW, cukuplah seorang itu dikatakan pendusta, cukuplah seorang itu dikatakan tidak jujur jika dia menceritakan apapun yang dia dengar. Kita masuk nggak ke dalam ini? Kita ini barangkali masuk ke dalam orang-orang yang tidak jujur. Kalau dari hadis Nabi Muhammad SAW ini, kita dengar berita katanya si fulan cerai, cerita kemana-mana. Katanya si fulan nikah lagi, cerita kemana-mana. Jadi teti sebugali sudah. Ini masuk dalam kategori orang yang tidak jujur. Semua yang dia dengar dia ceritakan, padahal apa yang dia dengar dia belum tahu faktanya, dia belum tahu kebenarannya, kemudian dia sampaikan lagi. Maka yang seperti ini masuk ke dalam kategori orang tidak jujur. Maka hati-hati para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi menuliskan 3 ayat di dalam muqaddimahnya. Yang pertama adalah surat At-Taubah 119.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang as-shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Yaitu bertakwa, kita tahu takwa, jalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita bersama orang-orang yang jujur. Jujur niatnya, jujur juga ucapannya, dan jujur juga perbuatannya. Para nabi, para sahabat, orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Kita harus bersama mencontoh, mengikuti perilaku mereka. Jujur dalam niatnya, jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya. Was-sadiqina was-sadiqat dalam Al-Ahzab ayat 35. Itu orang laki-laki yang jujur dan perempuan-perempuan yang jujur. Qala falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Ayat terakhir yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi yaitu surat Muhammad ayat 21. Tetapi jika mereka benar keimanannya, beriman dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana khairan lahum. Niscaya mereka akan mendapati kehidupan yang lebih baik. Kalau kita jujur keimanannya kepada Allah, maka kita akan jujur dalam ketaatan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau kita jujur keimanannya kepada Allah, maka kita akan jujur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak jujur keimanannya kepada Allah, maka kita ketika diperintah sesuatu kita enggak ikut. Maka enggak jujur, enggak benar ini keimanan seperti ini. Kita mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian Allah perintahkan sholat, gak sholat, tidak jujur dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, Allah suruh tutup aurat, gak ditutup itu aurat, maka iman kita ini gak jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jujur bukan hanya kemudian kita mengatakan sekarang hari Ahad karena benar-benar hari Ahad, bukan. Tapi jujur di sini para ulama menjelaskan bahwa jujur di dalam keimanan, maka jujur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang jujur, jujur niatnya, jujur ucapannya, dan jujur perbuatannya. InsyaAllah hadis yang ke-45 dibahas di Ahad depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.